Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita akan belajar tentang sistem kardiovaskuler atau sistem jantung dan peredaran darah. Nah, ini merupakan gambaran dari jantung dan sudah ada beberapa bagian dari jantung, nanti akan kita bahas paling akhir. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa jantung itu memiliki 4 ruang utama. Itu ada atrium kanan, ada ventrikel kanan, di sini ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Sebelum kita lanjut ke bagian jantung dan fungsinya, kita akan kenalan dulu sama si jantung itu sendiri. Nah, jantung itu merupakan rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Ini dimaksudkan kontraksinya seperti ini, lup-dup, lup-dup, lup-dup. Nah, kalau kontraksi tidak berirama itu menandakan bahwa jantung dalam gangguan. Terus letak jantung itu ada di antara paru-paru di dalam rongga mediastinum, rongga torak. Letak apeks jantung itu ada di sela iga keempat dan kelima pada garis tengah klavikula. Berat jantung ini sekitar 300-400 gram, panjangnya kurang lebih 12 cm dan lebar jantung 9 cm. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari jantung kita? Fungsi utama dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dan fungsi lainnya itu jantung sebagai alat transportasi dalam tubuh, di mana darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus juga mengangkut zat-zat sisa. Jadi, jantung dan pembuluh darah itu membentuk sistem kardiovaskuler untuk memastikan kelangsungan kehidupan individu. Nah, di sini jantung yang normal dan sehat itu didukung oleh jaringan otot yang kuat dan bekerja dengan baik dalam memompa darah, di mana jantung yang berdetak secara terus-menerus dalam memompa darah mampu mengalirkan lebih dari 14.000 liter darah per hari. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian jantung dan fungsi-fungsinya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang katup mitral. Katup mitral itu berada di antara seramik kiri dan bilik kiri. Katup ini normalnya memiliki 2 daun katup, karenanya disebut juga katup bikuspid. Nah, katup mitral ini yang mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengalir dari seramik kiri ke bilik kiri. Kita lanjut ke katup aorta. Katup aorta berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi, di mana katup aorta ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau ke arteri terbesar di dalam tubuh. Nah, kita lanjut ke katup trikuspid. Katup trikuspid ini berada di antara seramik kanan dan bilik kanan dan memiliki 3 daun katup. Kita lanjut ke katup pulmonalis. Jadi katup pulmonalis ini berada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis, di mana katup pulmonalis ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Nah, kita lanjut ke seramik kanan atau atrium dextra. Di dalam seramik kanan ini terdapat darah kotor. Darah kotor yang dimaksud adalah darah yang miskin akan oksigen. Darah tersebut memasuki seramik kanan melalui vena cava superior dan inferior. Dari seramik kanan, darah dipompa ke bilik kanan. Nah, di sini bedanya pada jantung janin, terdapat lubang di seramik kanan untuk memungkinkan darah mengalir secara langsung ke seramik kiri. Kenapa demikian? Hal ini sangat penting sekali untuk sirkulasi janin, karena paru-paru pada janin belum mampu bekerja, sehingga janin akan mengambil darah bersih yang kaya oksigen dari ibunya. Setelah lahir, paru-paru bayi mulai mengembang dan mulai berfungsi, dan lubang tersebut akan tertutup dan membuat batasan antara seramik kanan dan kiri. Nah, kita lanjut ke bilik kanan atau ventricle dextra.
Ini merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah yang kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, nanti silakan komen di bawah ini proses pernapasan yang dimaksud itu istilah medisnya apa ya yang terjadi di paru-paru. Nah, di sini bilik berada di bawah seramik kanan dan di samping bilik kiri. Darah yang kotor yang mengalir melalui seramik kanan akan melewati katup trikuspid untuk sampai di bilik kanan, di mana darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Di sini bila bagian jantung tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, maka individu bisa dikatakan sudah mengalami gagal jantung bagian kanan. Kita lanjut ke seramik kiri atau atrium sinistra. Bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih yang dimaksud adalah darah yang mengandung kaya akan oksigen. Nah, darah bersih ini masuk ke seramik kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompakan lagi ke bilik kiri melalui katup mitral. Kita lanjut ke bilik kiri atau ventricle sinistra. Nah, bilik kiri jantung ini terletak di bawah seramik kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri ini merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Nah, bila hal ini terjadi secara terus-menerus, fungsi bilik kiri dapat memompa darah ke seluruh tubuh itu akan terganggu. Kita lanjut ke aorta. Nah, aorta ini merupakan bagian jantung yang pertama adalah aorta itu sendiri, yakni arteri terbesar pada tubuh manusia, di mana letak aorta itu berada di bagian atas organ jantung setiap individu. Nah, aorta ini berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Kita lanjut ke vena cava superior. Vena cava superior adalah vena besar yang ada dalam tubuh manusia, di mana letaknya berada di bagian atas bagian dari jantung. Fungsi dari vena cava superior ini adalah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung kembali. Nah, kita lanjut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini adalah arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi dari arteri pulmonalis ini ialah untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Ayo kita lanjut lagi ke vena cava inferior. Nah, organ vena cava inferior ini adalah vena terbesar pada tubuh manusia, di mana berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Terakhir, saya jelaskan tentang dinding jantung. Dinding jantung yang merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, itu lapisan terdalam, ada miokardium bagian tengah, serta epikardium, itu bagian terluar. Nah, endokardium itu terdiri dari epitel pipih selapis. Pada miokardium itu terdiri dari otot kardia atau disebut juga dengan otot jantung. Organ epikardium ini merupakan membran fibrosa. Jadi dinding jantung itu berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Nah, sekian penjelasan dari bagian jantung. Maka dari itu, jagalah jantung kalian agar tidak terjadi gangguan. Dengan cara apa? Nah, kalian bisa menerapkan pola hidup sehat, diantaranya dengan banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, rutin berolahraga, dan yang terutama adalah tidak merokok. Jika setiap individu atau
kalian mengalami gangguan pada fungsi jantung, segera periksa diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Nah, untuk kali ini sekian dulu penjelasan dari saya tentang bagian dan fungsi jantung. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.